Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jutlela Wasilatus Syahada, BJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai struktur organisasi bisnis. Berikut ini merupakan contoh struktur organisasi untuk bisnis yang fokus pada produksi dan penjualan produk fisik, seperti perusahaan manufaktur kecil atau menengah. Yang pertama, pimpinan tertinggi yaitu Direktur Utama atau CEO. Kemudian yang kedua, unit utama seperti Kepala Unit Produksi, Kepala Unit Penjualan, Kepala Unit Keuangan, dan Kepala Unit SDM atau Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, unit pendukung operasional yaitu di bawah Kepala Unit yang relevan. Sebagai contoh, misalnya yang pertama unit inventory dan unit supplier sebagai subunit kepala unit produksi. Yang kedua unit pemasaran dan promosi serta unit distribusi dan logistik sebagai subunit kepala penjualan. Yang ketiga unit akuntansi dan pembukuan serta unit treasury dan anggaran sebagai subunit kepala unit keuangan. Dan yang keempat unit rekrutmen dan pelatihan serta unit administrasi personalia dan kompensasi sebagai subunit kepala unit SDM. Operasional tata organisasi tersebut dirancang berdasarkan siklus inti bisnis, yaitu pengadaan, produksi, penjualan, dan administrasi pendukung. Yang pertama, unit supplier dan unit inventory sebagai fungsinya pengadaan dan stok. Unit supplier bertanggung jawab mencari, mengevaluasi, dan menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku dan komponen yang dibutuhkan. Unit inventory atau gudang dan logistik bertanggung jawab menyimpan dan memelihara bahan baku, masukan dari supplier, dan barang jadi yaitu keluaran dari produksi. Unit tersebut memastikan ketersediaan stok yang efisien, meminimalkan risiko kekurangan stok atau kelebihan stok. Kemudian yang kedua, unit produksi sebagai fungsi penciptaan nilai. Unit produksi merupakan inti dari bisnis, bertugas mengubah bahan baku diambil dari inventory menjadi produk jadi. Kemudian unit ini mengelola proses manufaktur, memastikan kualitas produk sesuai standar dan mencapai target kuantitas yang ditetapkan. Yang ketiga, unit penjualan sebagai fungsi pendapatan bertanggung jawab menghasilkan pendapatan, menjual produk jadi diambil dari inventory kepada pelanggan. Unit ini mencakup strategi pemasaran, promosi, negosiasi, penjualan, dan mengelola saluran distribusi. Yang keempat yaitu unit keuangan sebagai fungsi pengendalian sumber daya, mengelola seluruh aspek keuangan perusahaan. Tugas utamanya meliputi mencatat transaksi atau akuntansi, mengelola arus kas, membuat laporan keuangan, menyusun anggaran, dan mengendalikan pengeluaran. Unit ini memastikan bisnis beroperasi secara finansial sehat dan patuh terhadap regulasi. Untuk yang kelima, unit SDM sebagai fungsi sumber daya manusia, yaitu bertanggung jawab atas sumber daya manusia, yaitu karyawan. Tugasnya meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, administrasi kompensasi dan tunjangan, serta memastikan hubungan kerja yang harmonis dan sesuai peraturan. Untuk skema konseptual data warehouse berdasarkan struktur organisasi, yaitu data warehouse akan berfungsi sebagai sumber tunggal kebenaran atau single source of truth untuk analisis dan pengambilan keputusan. Data dikumpulkan dari sistem operasional yang disebut source system atau OLTP dan disajikan dalam bentuk dimensi dan fakta atau model dimensional. Yang pertama yaitu sistem sumber. Source System atau OLTP, yaitu sistem ERP atau manufaktur, yaitu berupa data produksi, inventory, supplier atau pembelian. Kemudian yang kedua, sistem CRM atau POS, yaitu data penjualan dan pemasaran. Kemudian yang ketiga, sistem akuntansi atau general ledger, yaitu data keuangan. Kemudian yang terakhir, sistem HRIS atau payroll dari data SDM. Dan yang kedua, proses ETL atau Extract, Transform, and Load. Data dari sistem sumber disalurkan melalui proses ini untuk diubah agar siap dianalisis. Extract yaitu mengambil data dari sistem sumber. Transform merupakan membersihkan, menstandarisasi, mengagregasi, dan menerapkan aturan bisnis. Misalnya menghitung HPP atau harga pokok penjualan pada data. Dan load yaitu memasukkan data yang telah diubah ke dalam staging area, lalu ke data marts, dan akhirnya ke data warehouse pusat.
Kemudian yang ketiga, data merge atau area analisis fungsional merupakan bagian data warehouse yang fokus pada area fungsional tertentu menggunakan skema bintang atau star schema, yaitu skema kepingan salju, yaitu snowflake schema. Misalnya data mart produksi, yaitu faktanya berupa waktu siklus produksi, tingkat cacat, utilisasi mesin. Kemudian konteks analisisnya yaitu dimensi produk, dimensi mesin, dan dimensi tanggal. Contoh lagi, data Mart inventory, yaitu faktanya berupa tingkat perputaran stok, hari penjualan dalam stok, biaya penyimpanan. Kemudian untuk konteks analisisnya yaitu berupa dimensi lokasi gudang, dimensi produk, dan dimensi tanggal. Berikutnya yang keempat, data warehouse pusat atau integrated data, yaitu area penyimpanan utama yang menampung semua data yang bersih dan terintegrasi dari seluruh data marts dan digunakan untuk analisis lintas fungsional, misalnya menganalisis dampak penurunan kualitas bahan baku terhadap tingkat cacat produk dan tingkat pengembalian barang oleh pelanggan. Yang kelima, lapisan akses data, yaitu analisis dan pelaporan. Pelaporan statis, laporan operasional harian atau mingguan, misalnya laporan penjualan harian. Kemudian OLAP-nya, Online Analytic Processing, yaitu alat yang memungkinkan pengguna melakukan slice and dice data, misalnya melihat kinerja penjualan produk X di wilayah Z pada kuartal Z. Business Intelligence atau BI dashboard visual yang menyajikan metrik-metrik kunci dari masing-masing unit secara real-time atau hampir real-time. Skema tersebut memastikan setiap unit memiliki data yang relevan untuk pengambilan keputusannya, sementara manajemen puncak dapat melihat gambaran operasional bisnis secara holistik dan terintegrasi. Kemudian selanjutnya OLTP dan OLAP bekerja untuk mengumpulkan data. Yang pertama, OLTP merupakan jantung dari operasional sehari-hari sebuah bisnis. Proses kerjanya sangat fokus pada kecepatan dan keandalan input data. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu input transaksi data dikumpulkan secara real-time dan dari sumber-sumber yang menghasilkan transaksi. Seperti misalnya penjualan, dari kasir memasukkan data penjualan, kemudian misalnya dari perbankan, nasabah melakukan penarikan atau transfer dana. Kemudian yang ketiga, misalnya gudang, berasal dari petugas memindai kode batang saat menerima atau mengeluarkan stok. Selanjutnya, struktur database OLTP biasanya relasional seperti MySQL atau PostgreSQL menggunakan struktur normalisasi yang tinggi. Normalisasi memecah data menjadi banyak tabel kecil dengan tujuan untuk memastikan integritas dan meminimalkan redundansi atau pengulangan data. Kemudian operasi dasar, yaitu OLTP mengoptimalkan operasi yang sering terjadi, misalnya membuat, membaca, memperbaharui, dan menghapus. Selanjutnya, karakteristik kunci, yaitu kecepatan input atau output harus sangat cepat untuk mendukung volume transaksi tinggi. Dan untuk integritas data menjamin bahwa setiap transaksi bersifat atomik atau seluruhnya terjadi atau tidak sama sekali, konsisten, terisolasi, dan tahan lama. Yang kedua yaitu untuk OLAP. OLAP tidak mengumpulkan data secara langsung dari pengguna, melainkan memproses dan menyajikan data yang sudah dikumpulkan oleh sistem OLTP. Ini adalah proses backend yang tidak terlihat oleh pengguna transaksi harian. Misalnya yang pertama, pengumpulan data dan transform data. Sumber data mentah diambil dari database OLTP yang berbeda-beda, misalnya dari penjualan, keuangan, SDM, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, proses ETL, yaitu extract, transform, and load. Extract mengambil data dari OLTP. Untuk transformnya, data didenormalisasi, dibersihkan, diintegrasikan, dan diagregasi. Ini adalah langkah kunci. Data yang tadinya tersebar di ratusan tabel OLTP digabungkan dan diringkas agar siap dianalisis. Kemudian untuk load, yaitu memuat data ke dalam data warehouse. Selanjutnya, struktur database atau data marts menggunakan struktur skema bintang atau star schema atau menggunakan skema kepingan salju atau disebut snowflake schema dengan tujuan mengoptimalkan kecepatan pembacaan dan analisis data, bukan kecepatan penulisan.
Dan selanjutnya pemodelan data atau data kub. Data OLAP sering disimpan dalam konsep kubus data, yang artinya representasi data multidimensi di mana fakta atau metrik seperti penjualan, keuntungan, stok berada di pusat, dan dimensi atau misalnya kontak analisis seperti waktu, produk, lokasi adalah sisi-sisinya. Operasi analisis kunci, penggunaan akhir atau analisis manajer menggunakan operasi ini untuk memotong dan mengiris data. Yang pertama, drill down atau up, yaitu berpindah dari ringkasan, misalnya total penjualan tahunan, ke detail penjualan bulanan lalu harian. Kemudian slash and dash, yaitu memotong kubus data untuk fokus pada subset tertentu, misalnya penjualan antara Misalnya slash untuk melihat penjualan data pada kuartal 4 2025 dan dash untuk membandingkan penjualan antara Jakarta dan Surabaya. Kemudian pivot atau rotate mengubah tampilan dimensi untuk melihat data dari perspektif yang berbeda. Misalnya mengubah tampilan dari produk berdasarkan wilayah menjadi wilayah berdasarkan produk. Kesimpulannya yaitu OLTP itu bertugas mengumpulkan data dan mengamankan detail transaksi harian. Sedangkan OLAP itu bertugas mengambil detail tersebut, merapikan, dan menyajikannya dalam format multidimensi untuk analisis strategis tentang kinerja bisnis secara keseluruhan. Data multidimensi merupakan cara pandang atau struktur logis untuk menyajikan data bisnis yang memungkinkan pengguna menganalisis data berdasarkan berbagai perspektif atau dimensi secara cepat dan fleksibel. Konsep ini selalu terdiri dari dua komponen utama, yaitu fakta dan dimensi. Fakta yaitu metrik, ukuran, atau nilai kuantitatif yang ingin dianalisis. Hal ini merupakan data numerik yang dapat dijumlahkan atau agregat dan mewakili kinerja atau hasil bisnis. Misalnya sebagai contoh yaitu jumlah penjualan, kuantitas kan, total pendapatan yaitu berupa rupiah, laba kotor, biaya, tingkat cacat produk, jumlah karyawan, dimensi yaitu atribut kualitatif yang memberikan konteks atau perspektif terhadap fakta. Dimensi menjawab pertanyaan kapan, di mana, siapa, dan apa. Misalnya sebagai contoh waktu seperti hari, bulan, kuartal 1, tahun. Kemudian untuk produk ya seperti nama produk, kategori produk, merek, dan lain-lain. Struktur kubus data meskipun secara fisik disimpan dalam tabel, secara logis data multidimensi diwakili sebagai kubus. Dalam bentuk paling sederhana, yaitu 3 dimensi, kubus dapat dibayangkan memiliki 3 sumbu, yaitu produk sebagai X, waktu sebagai Y, dan lokasi sebagai Z. Setiap sel di dalam kubus berisi nilai fakta, misalnya total penjualan. Dalam data warehouse yang sesungguhnya, data biasanya memiliki lebih dari 3 dimensi atau disebut multidimensi, sehingga disebut sebagai hypercube atau kubus n dimensi, meskipun visualisasinya terbatas pada 3 dimensi. Konsep transformasi data menjadi informasi dalam konteks data warehouse yang telah dirancang sangat krusial bagi peningkatan kinerja bisnis. Proses ini bukan hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi memberikan makna yang dapat ditindaklanjuti oleh setiap unit organisasi. Proses ini melibatkan 4 tahap utama, dari transaksi harian hingga wawasan strategis. Yang pertama yaitu data mentah atau OLTP, berasal dari sistem operasional, ERP, CRM, akuntansi, HRIS. Karakteristiknya yaitu terperinci, terpisah, tidak terintegrasi, dan sangat ternormalisasi. Yang kedua, proses ETL dan struktur data warehouse atau transformasi, yaitu data mentah harus diproses melalui ETL agar siap dianalisis. Inilah langkah di mana data menjadi data warehouse. Integrasi data dari unit penjualan, produksi, dan keuangan disatukan menggunakan kunci dimensi yang sama, misalnya ID produk. Denormalisasi data transaksi dipadukan dengan konteksnya atau dimensi, misalnya ID produk P01 diubah menjadi laptop seri Pro, kategori elektronik premium. Agregasi metrik bisnis utama dihitung, misalnya laba kotor dihitung segera setelah data masuk, bukan saat laporan diminta. Yang ketiga, informasi atau analisis fungsional melalui data mart. Setelah data berada di data mart, ia menjadi informasi karena ia sudah terstruktur, terintegrasi, dan relevan untuk fungsi bisnis tertentu. Sebagai contoh, unit produksi
Metriknya yaitu tingkat cacat atau defect rate produk A di mesin X pada bulan ini. Sehingga peningkatan kerjanya yaitu mengidentifikasi mesin atau proses yang bermasalah untuk perbaikan kualitas. Kemudian yang keempat, wawasan dan tindakan. Informasi menjadi wawasan ketika pengguna data warehouse menggunakan alat OLAP dan bisnis intelijen untuk menganalisis data secara multidimensi, mencari pola, tren, dan akar masalah. Wawasan ini memicu tindakan atau action untuk meningkatkan kinerja. Sebagai contoh, Kepala unit produksi melihat tingkat cacat tinggi di bulan November. Kemudian ia melakukan drill down ke data harian dan menemukan lonjakan terjadi setelah bahan baku Z dari supplier B mulai digunakan. Kemudian sebagai wawasan, kualitas bahan baku supplier B tidak konsisten dan langsung berdampak pada kualitas produk, sehingga menghasilkan sebuah tindakan yaitu unit supplier segera menahan pembayaran ke supplier B, sementara unit produksi beralih ke stok bahan baku dari supplier C yang teruji kualitasnya, mengurangi biaya garansi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, data warehouse bukan hanya menyimpan data, tetapi memastikan adanya aliran informasi yang terintegrasi dan akurat, yang secara langsung mendukung keputusan operasional dan strategis untuk mencapai tujuan. Demikian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.